Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua, sahabat Yaimim, dimanapun Anda berada, alhamdulillah sampai dengan detik ini kami bersama istri Rosida masih berada di Bandung, di Hotel Aryan ya. Insya Allah saya nginep di sini 2 malam. Insya Allah saya akan check out besok hari Rabu ya. Saya akan menuju Jakarta untuk melihat kelahiran sang cucu. Doanya semoga cucu yang dilahirkan menjadi orang yang berguna, sehat lahir batin, serta menjadi anak yang baik, yang soleh, yang solihah, yang manfaat barokah untuk dirinya dan untuk semua, khususnya bangsa Indonesia. Baiklah, saya ingin sampaikan pada sahabat-sahabat semua bahwa kesabaran itu tidak sekedar sebuah ucapan ya, tapi mesti harus dibuktikan. Kenapa? Karena secara kudrati manusia itu dicipta tidak mungkin bisa sabar. Allah menyatakan dalam firman-Nya, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Semua manusia itu dicipta dalam keadaan keluh dan kesah, artinya tidak sabar. Kalau ditimpa satu kejelekan, dia itu mengeluh begitu ya. Artinya mudah mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Kemudian kalau ditimpa kenikmatan mendapatkan uang, yaitu pelitnya bukan main. Illal musallin, kecuali orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kemudian terpaut di sini, illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimuna. Kecuali orang yang keterpautannya diri kepada Rasulullah yang selalu terpuji berupa Muhammad itu secara mudawamah, secara terus menerus. Yang kemudian inilah yang disebut dengan orang menyebutnya dengan sholat daim ya. Sholat daim itu sambung diri, sambung rasa diri mukmin kepada amin secara mudawamah. Itulah yang disebut dengan sholat daim. Kapan dilakukan? Ya tidak mengenal waktu, tidak mengenal zaman, tidak mengenal keadaan. Dalam situasi apapun, bagaimanapun, berada dimanapun, itu selalu hatinya, rasanya terpaut dengan diri Rasulullah SAW yang wujudnya berupa Muhammad. Artinya terpuji. Bagaimana orang itu bisa dipuji bila orang itu melakukan perbuatan keterpujian sehingga ia bersifat terpuji, lalu disebut dengan orang baik itu kan, Muhammad itu. Jadi bagaimana orang itu bisa menjadi Muhammad, dipuji, yaitu Muhammad itu dipuji, artinya dirimu, diriku, diri siapa saja itu bisa menjadi Muhammad, dipuji, manakala yang bersangkutan melakukan tindakan terpuji, gitu. Sehingga bersifat keterpujian, disebutlah orang terpuji atau orang baik. Jadi rumusnya ada 4 itu. Adalah zat yang melakukan satu perbuatan disebut dengan af'al. Af'al yang terus menerus dilakukan sehingga melahirkan yang disebut dengan sifat. Sifat inilah yang kemudian melahirkan yang disebut dengan asma atau sebutan. Orang Jawa sering menyebutnya aran atau Qur'aran. Qur'aran itu maksudnya Qur'aran. Quran itu Quran. Bagaimana kamu itu Qur'aran? Iso diukur lan diarani. Wong iku iso disebut apik lek nglakon bersifat apik, lek nglakoni barang apik. Sapa sing nglakoni? Ya wonge kuwi sapa? Zate iku apa? Atine ku apa? Niate. Artinya apa?
Orang yang secara zati dirinya diri itu berniat, niat itulah mukmin. Niat nawa itu melakukan af'al perbuatan baik, gitu. Sehingga ia bersifat baik, lalu disebutlah orang baik. Bajingan itu orang itu disebut bajingan manakala melakukan secara zati, gitu. Secara zatnya perbuatan mencuri. Kalau hanya mencuri tidak ada niat, gitu, ya itu ya belum sebenarnya. Mengambil sesuatu, gitu. Kan ada orang itu mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Itu disertai dengan niat apa tidak? Kalau tidak disertai dengan niat mencuri, ya tidak mencuri namanya. Zatnya tidak mencuri. Misalnya saya mengambil payung seseorang. Tidak semua barang orang yang saya ambil itu menjadi tindakan kriminal. Kenapa? Saya mengambilnya tidak niat mencuri, tapi niat mengamankan. Kenapa? Karena payung ini berada di tengah jalan. Kalau tidak saya ambil, saya amankan, maka ia akan mengganggu orang yang lewat. Berbeda dengan yang orang berbuat dengan zat atau tanpa zat, ya, dan zat diri. Zat diri itu siapa? Zat diri itu hatimu. Hatimu siapa? Adalah niatmu. Bila kalau kamu hanya mengambil, gitu, atau kamu mengambil dengan niatan ingin mencuri, itu beda. Apa yang membedakan? Ya niatnya, perbuatannya, zahirnya sama. Maka yang harus dikuak terlebih dahulu, orang itu ada niatan jahat apa enggak melakukan perbuatan itu. Yang dalam hukum disebut mens rea, apa-apa gitu istilahnya, ya. Jadi agama mengajarkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya satu perbuatan itu sangat bergantung niatnya. Artinya apa? Perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan yang sah bila mana dibarengi dengan niat untuk melakukan apa itu. Kalau niat untuk melakukan kejahatan, maka perbuatannya disebut dengan perbuatan jahat. Kalau terus-menerus melakukan semacam itu, orang yang melakukan perbuatan jahat atau af'al kejahatan itu disebut dengan orang yang bersifat pada dirinya, yaitu orang jahat, ya. Sehingga disebut atau asma Quran yaitu penjahat. Bapak, saudara-saudara sekalian, jadi sabar ini konsisten, ya, konsisten, sabar. Sabar mesti diuji. Maka Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Sebenarnya kamu tidak bisa bersabar. Yang bisa adalah menyabar-nyabarkan diri, wasabiru. Caranya gimana? Epistemologinya seperti apa? Warabitu, bertemanlah, bermukhalatahlah dengan orang-orang yang punya komitmen, bertekad untuk melakukan atau bersikap kesabar. Wattaqullah, sabar dan menyabar-nyabarkan diri, konsistensi inilah yang ini bisa mengantarkan diri kita untuk takwa kepada Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung atau orang yang menang. Jadi sebenarnya nggak bisa sabar, tapi yang mampu. Kenapa? Karena diciptakan kita ini tidak sabar. Bisanya hanya menyabar-nyabarkan diri. Caranya berkumpul dengan orang-orang yang sabar. Itulah yang bisa mengantarkan kita untuk bertakwa kepada Allah. At-taqwa hahuna. Takwa berbeda dengan baju takwa. Orang yang bertakwa hatinya, ya, itulah orang yang menang. Dialah orang yang la'allakum tuflihun. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Selalu bertakwalah kamu kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwa kamu dimanapun, kapanpun berada. Dimanapun kamu berada, kapanpun kamu berada. Agar kamu menjadi orang yang menang. Menang pada siapa? Menang terhadap diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, istri saya setelah sholat tahajud,
Halo. Menjelang subuh ini.